Udah kelihatan belum ya, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Cahya Ramadhani, NIM 2312040. Hari ini saya akan mempresentasikan metode Mora dalam pengambilan keputusan. Metode Mora pada pemilihan sekolah internasional di Jakarta. Pendahuluan. Metode Mora atau Multi-Objective Optimization of the Basis of Ratio Analysis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi berdasarkan beberapa kriteria yang relevan. Metode ini banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan karena kemampuannya dalam menangani perbandingan antar alternatif secara objektif dan efisien, terutama ketika data yang digunakan memiliki skala atau satuan yang berbeda-beda. Langkah awal dalam metode Mora adalah melakukan normalisasi terhadap nilai-nilai pada matriks keputusan dengan membagi setiap nilai dengan akar kuadrat jumlah kuadrat nilai dalam kolom yang sama. Tujuannya adalah menyamakan skala seluruh kriteria agar bisa dibandingkan secara adil. Setelah proses normalisasi, setiap nilai yang telah ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing. Jika semua kriteria bersifat benefit, semakin besar semakin baik, maka nilai-nilai tersebut dijumlahkan, namun jika terdapat kriteria cost semakin kecil semakin baik, maka nilai-nilai cost dikurangkan dari nilai-nilai benefit. Hasil akhir dari perhitungan adalah nilai total preferensi untuk masing-masing alternatif. Alternatif dengan nilai tertinggi dianggap sebagai pilihan paling optimal. Metode Mora sangat sesuai untuk digunakan dengan konteks pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aspek dan alternatif, seperti seleksi sekolah, penonton proyek, pemilihan supplier, hingga penilaian kerja. Adapun rumusnya, membuat sebuah matriks keputusan, menentukan matriks normalisasi, mengoptimalkan atribut. Tabel metode Mora, tabel identifikasi permasalahannya. Yang pertama itu fasilitas ekstrakurikuler, yang kedua dukungan terhadap siswa, yang ketiga jumlah siswa, yang keempat tersedianya transportasi sekolah, yang kelima fasilitas kolam renang, yang keenam jumlah bahasa asing yang diajarkan. Untuk kriterianya yang C1 ekstrakurikuler, bobotnya 25%, C2 student support 20%, C3 number of students 15%, C4 school bus 5%, C5 swimming pool 15%, C6 language overhead 20%. Coba langsung ke tabel aja. Ke tabel aja langsung. Sudah kelihatan nggak, Bu? Ya. Ini banyak kecil. Ya, yuk. Untuk yang ini matriks yang belum dinormalisasikan, yang sebelahnya udah dinormalisasikan. Caranya sama dengan garis miring SQRT sum produk kali 2 caranya semuanya seperti sini. Kemudian matriks normalisasi finalnya akan jadi seperti ini. Terus hasil akhirnya
French School Jakarta yang nomor 1 dan British